Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. Hi there, it's me your English teacher. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone whenever and wherever you are always good. Jadi Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, belajar dari rumah bukan menjadi alasan ya untuk bisa bermalas-malasan. Jadi tetap semangat belajarnya, oke? Belajar dari rumah, belajar dari sekolah itu sama saja. Yang membedakan hanya tempatnya, tapi tetap semangatnya harus tetap sama, oke? Jadi jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan. So, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Miss ingin menyampaikan bahwa silahkan anandaku yang soleh dan soleha sekalian menonton videonya sampai habis dari awal sampai selesai. Karena Miss akan membahas dulu materi kita hari ini sebelum Miss memberikan tugas latihan di akhir video. Jadi sebelum anandaku mengerjakan tugas latihan di akhir video nanti, silahkan didengarkan dulu penjelasannya Miss di awal video sebelum mengerjakan tugasnya, sehingga hasil dari tugasnya itu bisa maksimal. Oke, jadi diperhatikan baik-baik videonya yang Miss berikan, penjelasan yang Miss berikan disimak baik-baik, karena insya Allah ada ilmu yang akan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. So today we are going to continue our English material. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris kita, and it is about simple future tense. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple future tense. Jadi apa sih sebenarnya simple future tense itu? Nah, hari ini kita akan membahasnya. So, are you ready guys? Okay, let's start it. Oke, jadi tentang simple future tense itu sendiri hari ini, Miss yang pertama akan lakukan adalah membahas what is simple future tense. Apa sih sebenarnya simple future tense itu? And then the second, we're gonna talk about their formula, tentang formula atau rumusnya. Jadi, belajar bahasa itu juga mempunyai rumus. Jadi bukan hanya belajar matematika kita punya rumus, tapi belajar bahasa pun ada rumusnya. Nah, rumus ini digunakan sehingga bahasa kita, kalimat yang kita buat itu bisa menjadi kalimat yang baik dan benar, oke? Makanya dari itu ada yang namanya formula atau rumus dari bahasa tersebut. And then the third, yang ketiga akan membahas tentang examples of simple future tense. Jadi yang ketiga akan Miss berikan tentang contoh yang menyangkut dengan pembahasan kita hari ini, yaitu simple future tense. Dan the last but not least adalah task atau tugas latihan. Nah, tugas latihannya ini akan berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. So, before kita melanjutkan atau mengerjakan tugas latihan hari ini, ada baiknya anandaku menyimak dulu videonya dengan seksama, disimak baik-baik sebelum mengerjakan tugas. Jadi yang pertama dilakukan adalah menyimak pembahasan yang akan Miss bahas nanti, setelah itu baru bisa dikerjakan tugasnya. So, langsung saja kita mulai yang pertama. Yes, what is simple future tense? Jadi apa sih Miss sebenarnya simple future tense itu? Oke, jadi Miss artikan ya, future itu artinya masa depan, masa yang akan datang. Berarti kalau masa depan, masa yang akan datang berarti belum terjadi dong sekarang. Karena kan masih masa depan. Belum terjadi sekarang berarti masa depan. Nah, masa depan yang dimaksud di sini bukan berarti karena anandaku sekarang kelas 5 berarti masa depan tak itu tahun depan. Atau umur tak 17 tahun, bukan. Nah, yang dimaksud dalam masa depan di sini, kalau dalam bahasa Inggris adalah misalnya, kita sekarang pagi hari belajar bahasa Inggris. Terus kita mau bilang tentang apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita lakukan pada malam hari. Nah, pada saat kita ingin mengatakan apa yang akan kita lakukan pada malam hari itu, kita menggunakan bentuk kalimat simple future tense. Jadi, simple future tense itu adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa di masa mendatang, atau menyatakan suatu pekerjaan yang akan dilakukan pada masa atau waktu yang akan datang, oke? Jadi seperti yang Miss sudah katakan tadi di awal, bahwa future itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah masa depan, masa yang akan datang.
Berarti kalau masa depan, masa yang akan datang berarti bukan masa sekarang, toh? Jadi masa depan, masa yang akan datang. Jadi simple future tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan, peristiwa, kejadian yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, di masa yang akan datang di sini, future ini yang Miss maksudkan bukan kalau umur tak 17 tahun pi atau dewasa peki atau 20 tahun peki, tapi future di sini itu bisa diartikan sebagai contohnya nanti malam, nanti sore, besok, besok siang, besok malam, 2 hari kemudian, minggu depan, itu semua sudah termasuk future, masa depan. Oke? Jadi kalau misalnya sekarang kita belajar bahasa Inggris pukul 9 pagi, nah kita mau bicara tentang misalnya kejadian yang terjadi malam hari. Kita mau bilang, sebentar malam saya akan menonton YouTube. Nah, pada saat kita mau bilang sebentar malam saya akan menonton YouTube, kita pakai bentuk kalimat yang menggunakan simple future tense. Nah, itulah berarti simple future tense adalah kegiatan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang akan datang, yang terjadi di masa depan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi masa depan di sini bukan hanya 10 tahun, 20 tahun kemudian, tapi contohnya nanti malam, besok pagi, besok siang, itu sudah semua masuk dalam future tense. Oke, bisa dipahami ya. Next, yang kedua, kita masuk dalam formula atau rumus. Mungkin kalau anandaku sekalian masih ingat bahwa kemarin kita sudah belajar menggunakan have dan has yang artinya mempunyai atau memiliki. Nah, itu kan ada rumusnya toh. Ada rumus kalimat positif, ada rumus kalimat negatif, ada rumus kalimat tanya. Nah, anandaku sudah mengetahui bahwa kalimat positif itu kalimat yang tidak mempunyai atau tidak bermakna, memiliki makna pengingkaran atau penyangkalan, berbanding terbalik dengan kalimat negatif. Nah, karena adanya namanya kalimat negatif, berarti kalimat tersebut mengandung makna atau bermakna pengingkaran atau penyangkalan. Nah, pengingkaran atau penyangkalan dalam kalimat negatif di sini adanya berarti ada kata yang namanya kata tidak atau kata bukan. Dan kata tidak atau kata bukan di sini kalau diartikan dalam bahasa Inggris artinya not. Not. Jadi, dalam kalimat negatif ada namanya kata not. Itulah yang membedakan kalimat positif dan kalimat negatif. Di kalimat positif tidak ada kata not karena dia bermakna positif, tidak ada namanya kalimat tidak bermakna pengingkaran atau disangkal. Sedangkan kalimat negatif dari namanya saja negatif, berarti ada penyangkalan, ada kata tidak, ada kata bukan, berarti ada kata not. Itulah yang membedakan dengan kalimat positif. Dan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya di sini digunakan untuk memastikan sesuatu, dikonfirmasi, dipertanyakan, itulah namanya kalimat tanya. Oke? Nah, sedangkan simple future tense sendiri, kalau have dan has itu kita membaginya subjek atau kata ganti I saya, you kamu, they mereka, we kami. Kalau ingin mengatakan memiliki, kita memakai have. Sedangkan she, he, it kita memakai has. Berbeda dengan di simple future tense, untuk menunjukkan atau menyatakan kejadian yang akan datang, kita menggunakan subjek I, you, they, we, she, he, it. Tapi tidak ada lagi pembagian. Semua subjek tersebut kita memakai yang namanya kata will. Oke? Jadi semua subjek, 7 subjek I, you, they, we, she, he, it. Oke? Jadi subjek I, you, they, we, she, he, it semua menggunakan will. Miss, apa itu artinya will? Will itu artinya akan. Oke? Jadi will itu artinya di sini akan. Nah, kita kan belajar sekarang tentang future tense yang terjadi di masa depan, di masa yang datang. Nah, di masa yang akan datang biasa kita bahasa Indonesia kan seperti di bahasa Inggris kan itu will, menggunakan kata will akan. Contohnya, saya akan pergi berlibur ke Bali minggu depan. Ada kata akan. Toh, berarti kita membicarakan kejadian atau peristiwa yang akan terjadi minggu depan. Itulah dimaksud dengan future tense. Nah, di future tense di sini kita menggunakan namanya kata will. Kalau have, has itu tadi artinya memiliki,
dan dia digunakan di beberapa subjek tertentu, kalau di future tense semua subjek I, you, they, we, she, he, it semua menggunakan kata will. Oke, jadi semua menggunakan kata will. Mau I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, apakah dia benda, hewan, tumbuhan, semua menggunakan kata will. Tidak ada yang dibeda-bedakan lagi kalau di future tense. Oke, bisa dipahami ya? Nah, setelah kita menggunakan kata will, kita menggunakan yang namanya kata kerja bentuk pertama atau basic verb, kata kerja dasar. Apa itu Miss kata kerja dasar? Contohnya, kita kan biasa bilang belajar itu eat, ate, eaten. Nah, it itu bentuk pertama, ate itu bentuk kedua, eaten itu bentuk ketiga. Nah, ini yang kita pakai adalah bentuk pertama. Bahasa Inggrisnya makan adalah eat. Nah, itulah namanya kata kerja dasar atau verb one. Nah, di sini di simple future sendiri itu kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, oke? Dan setelah itu baru ditambahkan yang namanya objek. Jadi itu untuk rumus di kalimat positif. Nah, di kalimat negatif seperti yang Miss jelaskan tadi bahwa di kalimat negatif itu ada kata not. Nah, tinggal tambahi saja kata not setelah kata will. Gampang toh? Jadi, kalau bedanya positif sama negatif adalah di negatif ada kata not setelah kata will. Oke, bisa dilihat? Dan dibuatkan kalimat tanya, ya tinggal dikasih ke depan, maju ke depan will. Tapi tidak ada lagi notnya, nah, karena bukan lagi kalimat negatif, tapi berubah menjadi kalimat tanya. Jadi, kalau kalimat tanya itu maju di depan ini will, baru subjek. Subjeknya I, you, they, we, she, he, it. Oke? Jadi, kalau kalimat positif, subjek, will, kata kerja bentuk pertama, dan objek. Kalau di negatif, subjek, will, tambah not. Oke, ada kata not setelah will. Bukan terbalik ya, bukan not baru will, tapi will dulu baru kata not. Sedangkan kalimat tanya maju ini will, maju paling depan dulu, masuk di depan, duluan ditulis, baru subjek. Oke, langsung saja kita lihat contohnya dalam bentuk kalimat ya. Oke, ini contoh dalam bentuk kalimatnya yang bisa Anandaku lihat. Jadi, yang ini bentuk kalimat positif, yang ini bentuk kalimat negatif, dan yang ini bentuk kalimat tanya. Oke, nah semua Miss berikan di sini kalimatnya sama. Jadi, Anandaku bisa melihat apa perubahannya. Oke, jadi yang pertama, you will go to Bali tomorrow. Kamu akan pergi ke Bali besok. Nah, kita kan belajar tentang future tense, berarti yang akan terjadi di masa depan, di masa akan datang. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, masa yang akan datang itu termasuk juga besok. Kalau mau bilang apa kejadian yang besok terjadi atau kegiatan tak terjadi besok, kita pakai namanya bentuk kalimat simple future tense. Nah, simple future tense itu ini dimaknai dengan adanya kata will, ciri khasnya, oke? Ini ciri khasnya kalau simple future tense ada kata will. Dan kata will ini dipasangkan untuk semua subjek, mau I, you, they, we, she, he, it, semua pakai will, oke? Jadi, you will go to Bali tomorrow. Kamu akan pergi ke Bali besok. Nah, dia berbicara tentang kegiatan atau aktivitas yang akan datang tomorrow. Jadi besok itu sudah termasuk yang akan datang, oke? Next, kita ubah ini kata bentuk positif ke bentuk negatif. Apa tadi? Tinggal ditambah apa? Ya, tinggal ditambah not setelah kata will, oke? Jadi, you will not go to Bali tomorrow. Kamu tidak akan pergi ke Bali besok, oke? Itu kalimat negatif. Tinggal ditambahi kata not setelah kata will, oke? Beda kalau misalnya dia kalimat tanya. Di kalimat tanya apa tadi yang maju adalah kata will. Jadi, will you go to Bali tomorrow? Akankah kamu pergi Bali besok? Oke, ditanyakan, akankah kamu pergi Bali besok? Maju kata will, tapi tidak ada lagi kata not karena bukan kalimat negatif tapi kalimat tanya. Jadi langsung saja will, oke? Nah, contoh yang kedua. My mother and my father will visit their friend's house. Ibuku dan ayahku akan mengunjungi rumahnya temannya. Oke? Rumahnya temannya. Akan mengunjungi. Nah, berarti belum terjadi, baru mau terjadi nanti yang akan datang. Future, ada kata will. Jadi tidak ada perbedaan antara mau dia I, we, you, they, we, she, he, it, semua pakai will. Oke? Bisa dilihat you pakai will, my mother, my father tetap will. Oke, jadi tidak ada perbedaan, semua pakai will. Nah, kita ubah ini kalimat positif menjadi kalimat negatif menjadi
My mother and father, my father will, apa tadi ciri khasnya kalimat negatif? Ya, pintar sekali. Will not visit their friend's house. Tah, begini jadinya. My mother and my father will not visit their friend's house. Bagaimana kalau kita mau ubah ke kalimat tanya? Maju depan duluan will-nya. Berarti, will my mother and my father visit their friend's house? Akankah ibu dan bapakku mengunjungi rumahnya temannya? Oke? Jadi selalu akhiri dengan tanda tanya. Kalau kalimat tanya, namanya saja kalimat tanya, diakhiri dengan kalimat tanya. Oke? Karena kan bertanya ceritanya. Toh? Oke, bisa dipahami ya? Nah, oke, ini Miss berikan contoh lain. Bentuk kalimat positifnya. Kalau artinya kamu akan membersihkan ruanganmu, kamu akan membersihkan ruangan besok. Jadi you will clean the room tomorrow. You will clean the room tomorrow. Kalimat negatifnya menjadi you will not clean the room tomorrow. Yang membedakan hanyalah kata not-nya. Begitupun dengan kalimat tanya. Will you clean the room tomorrow? Akankah kamu membersihkan ruangan besok? Kan ditanya, dikonfirmasi. Akankah kamu membersihkan ruangan besok? Nah, majulah dia will-nya di depan. Itulah dia kalimat tanya. Oke? Jadi, will digunakan untuk semua subjek. I, you, they, we, she, he, it. Pakai will. Will not itu bisa disingkat dengan won't. Oke? Verb one digunakan di semua bentuk kalimat. Jadi verb one, mau dia di kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, semua pakai kata kerja dasar, bentuk pertama. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk di task atau tugas latihan tak untuk hari ini. Oke, jadi Miss berikan 5 nomor saja ya. Jadi, write the sentence in negative and question form. Jadi, tulislah kalimat di bawah ini dalam kalimat bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, Miss tadi sudah ajari kita bagaimana kalau misalnya mau diubah kalimat positif ke kalimat negatif dan kalimat tanya. Ada tadi contohnya, jadi silahkan Anandaku ubah ini. Miss sudah berikan ini semua adalah kalimat positif. Jadi, silahkan Anandaku rubah ini semua dalam bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi tulis dulu nomor 1, baru buatkan ini kalimat negatif dan kalimat tanya. Begitupun nomor 2, tetap dibuatkan kalimat negatif dan kalimat tanya. Karena semua di sini adalah kalimat positif. Dan semua di sini mau diubah menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi 1 nomor itu 2 jawabannya. 1 kalimat negatif, 1 kalimat tanya. Tinggal diubah. Tah? Apa tadi ciri khasnya kalau kalimat negatif? Ditambahkan not setelah kata will. Sedangkan kalau kalimat tanya adalah maju di depan will-nya, baru subjeknya. Oke, bisa ya dikerjakan? So, silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, ditulis dengan baik, tetap ditulis soalnya ya. Semua ini tetap ditulis soalnya. Dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Setelah itu, setelah selesai, bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan buku tulis tak hasil pekerjaan tak hari ini. Lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti. Jangan lupa cantumkan nama lengkap tak dan kelas tak dari mana, oke? Jadi cantumkan nama lengkap tak dan kelas tak dari mana supaya Miss bisa langsung kasih nilai, bisa langsung Miss periksa. Kalau ada memang minamata sama kelas tak kita tuliskan